Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil PPT saya. Saya sendiri Elda Gustia Putri dan rekan saya Rati Nurhandayani. Perilaku merokok. Latar belakang pentingnya dilakukan penelitian. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah konsumsi rokok pada remaja dan siswa sekolah. Meski demikian, perilaku merokok di kalangan remaja dan siswa sekolah masih tinggi. Penelitian ini mempelajari kondisi-kondisi yang mempengaruhi siswa merokok di kota Pariaman. Pengambilan data sejumlah 277 murid laki-laki dari 7 sekolah menengah atas dengan mengisi kuesioner yang berisi perihal determinan perokok. Dikelompokkan berdasarkan faktor predisposisi, dalam kurung pengetahuan tentang bahaya rokok, sikap terhadap rokok. Faktor enabling, ketersediaan rokok, akses memperoleh rokok, peringatan bahaya rokok di sekolah dan tingkat paparan iklan rokok. Faktor reinforcing, anggota keluarga merokok dan teman sebaya merokok. Sikap positif atau negatif terhadap rokok, ketersediaan rokok, akses memperoleh rokok, tingkat paparan iklan rokok dan teman sebaya berhubungan dengan konsumsi rokok murid SMA. Tren di wilayah Asia Tenggara terkait perilaku kesehatan yang dibahas dalam penelitian. 1. Konsumsi atau penggunaan rokok pada generasi muda di berbagai belahan dunia saat ini mengalami peningkatan. Hingga tahun 2016, tren peningkatan konsumsi rokok terjadi pada kelompok negara di benua Afrika sebesar 52%, kelompok negara Mediterania sebesar 65%, di Cina sebesar 20%, dan kelompok negara di Asia Tenggara sebesar 24%. Totalnya sebanyak 5,7 triliun batang rokok dihisap atau dikonsumsi oleh 1,1 miliar penduduk dunia selama tahun 2016. Salah satu negara di Asia Tenggara dengan tingkat konsumsi atau penggunaan rokok terbesar di dunia setelah Cina, Rusia, dan India adalah Indonesia, yaitu 5,6% atau 316 miliar batang rokok per tahun. Perbedaan perilaku tersebut di negara maju dan negara berkembang. Angka kesakitan dan kematian yang disebabkan oleh merokok meningkatkan di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang. Muhammad Ayus Astoni dan Muhammad Zulkarnain, 1998. Pada tahun 1990-an, terdapat 3 juta kematian per tahun yang disebabkan oleh merokok. 2 juta diantaranya terjadi di negara-negara maju, dan 1 juta sisanya terjadi di negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Infocast.com, Desember 2003. Di Amerika, angka kematian penduduk akibat merokok adalah 701 per tahun. M. Ayus Astoni dan Muhammad Zulkarnain, 1998. Sedangkan di Indonesia, tingkat kematian akibat kebiasaan merokok telah mencapai 57.000 orang setiap tahunnya. Jika pola ini terus berlanjut, maka diperkirakan pada tahun 2030 tingkat kematian di dunia akibat konsumsi tembakau akan mencapai 10.000 orang per tahun, dan sekitar 70% terjadi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Detik Health, Desember 2003. Metodologi penelitian diterapkan. Penelitian ini menggunakan metode gabungan, mixed method, kuantitatif dengan desain cross-seksional, melibatkan 277 orang murid laki-laki pada 7 sekolah menengah atas di kota Pariaman sebagai responden, dan metode kualitatif melibatkan 4 orang informan. Variabel dependen pada penelitian ini adalah perilaku merokok siswa sekolah menengah atas. Sedangkan variabel bebas adalah pengetahuan tentang bahaya rokok, sikap terhadap rokok, ketersediaan rokok, akses memperoleh rokok, peringatan bahaya rokok di sekolah, tingkat paparan iklan rokok, anggota keluarga merokok, dan teman sebaya merokok. Data dikumpulkan melalui angket kuesioner terstruktur dan instrumen panduan wawancara mendalam. Data dianalisis secara univariat, bivariat,
dengan uji chi-square dan multivariat dengan uji regresi logistik serta analisis tema secara kualitatif. Sikap menerima atau menolak terhadap rokok paling berpengaruh terhadap konsumsi rokok pada siswa sekolah menengah atas di Kota Pariaman. Definisi operasional variabel dari artikel ini. Pendidikan ditantang untuk mengubah mindset siswa dari positif menjadi negatif terhadap rokok melalui kegiatan di dalam maupun di luar kurikulum yang lebih kreatif. Diperlukan upaya komprehensif untuk mengendalikan perilaku merokok pada semua tingkat siswa sekolah dari SD sampai SMA. Sasaran intervensi dilakukan terhadap individu, keluarga, masyarakat melalui program kelembagaan yang terarah dan berkesinambungan. Penyediaan unit layanan berhenti merokok, penyediaan regulasi guna mengatur ketersediaan dan akses terhadap rokok serta mengatur paparan iklan rokok bagi siswa sekolah. Prevalensi perilaku yang menimbulkan masalah kesehatan tersebut berdasarkan hasil penelitian. Prevalensi merokok pada remaja tiap tahunnya terus meningkat. Peningkatan ini terjadi karena banyak hal yang dapat mempengaruhi perilaku merokok, di antaranya faktor lingkungan sosial, faktor karakteristik psikologis, dan faktor gaya hidup. Soesiasmoro dalam hasil penelitiannya juga menemukan hal sama, yaitu faktor teman sebaya turut mempengaruhi perilaku merokok pada siswa sekolah atau remaja. Perilaku merokok siswa sekolah menengah atas ada yang muncul atas kemauan sendiri. Munculnya keinginan untuk merokok terkadang didasari oleh keadaan psikologis. Mereka yang mudah berubah dari keadaan senang, gembira, berubah pada keadaan stres, marah, kesal pada situasi tersebut, maka mereka akan cenderung untuk merokok. Karena perilaku merokok sudah mereka mulai sejak dini dan efek candu pada rokok akan turut meningkat keinginan mereka untuk merokok. Selanjutnya, faktor psikologi siswa sekolah menengah atas yang masih labil telah membentuk persepsi pada diri mereka bahwa rokok adalah lambang pergaulan, merasa kurang percaya diri apabila tidak merokok. Faktor kemudahan dalam akses memperoleh rokok dalam kehidupan sehari-hari seperti rokok digunakan sebagai bentuk terima kasih atau balas jasa. Rokok juga digunakan dalam acara adat istiadat, serta dorongan dari teman-teman sebaya, berupa ajakan untuk merokok atau berupa ejekan dengan kata-kata banci. Ketidakmampuan siswa sekolah menengah atas dalam mengelola emosional mereka, maka mereka akan cenderung mengikut ajakan teman sebaya, karena tidak mampu menolak atau merasa terhina jika diejek oleh teman, sebagaimana hal yang normatif mereka temui dalam kehidupan sosial mereka, bahwa rokok adalah lambang kejantanan. Faktor yang mempengaruhi dan faktor yang berhubungan dengan perilaku masalah kesehatan. Faktor yang mempengaruhi seseorang merokok terbagi dua, yaitu faktor dari dalam, internal, dan faktor dari luar, eksternal, menurut Muqtadin dalam Nasution 2007. Faktor dari dalam internal yaitu faktor kepribadian, kontrol diri Santrok 2003, faktor biologis, faktor psikologis, faktor usia, dan faktor jenis kelamin. Sedangkan faktor dari luar eksternal yaitu pengaruh orang tua, pengaruh teman sebaya, pengaruh iklan, dan faktor lingkungan sosial. Upaya apa yang dapat dilakukan terkait hasil penelitian? Upaya yang dapat dilakukannya adalah adanya dukungan dari pemangku kepentingan, masyarakat, dan keluarga juga sangat diharapkan dalam hal pembatasan, pemantauan, dan pengawasan perilaku merokok pada siswa sekolah dan berbagai hal yang berhubungan dengan rokok. Terima kasih. Sekian hasil PPT dari kelompok saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.